Halo sahabat-sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini. Saya senang sekali kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Harapan saya teman-teman selalu sehat dan kuat dan sukses dalam apapun yang Anda kerjakan saat ini. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik juga yang menarik. Kemarin saya mendapatkan pesan WhatsApp dari seorang teman member VTuber juga. Dia mengirimkan suatu pesan yang isinya, ini bang gimana ini, tolong dijelaskan ya. Yaitu pesannya seperti ini: para haters ini membuat petisi ya. Dikirimkan saya link channel YouTube, kemudian di judulnya itu membuat petisi karena orang tua ya. Jadi dalam judul videonya itu tulis namanya orang tua ya. Cuma dalam video saya tidak menyebutkan karena nanti diklaim lagi hak cipta. Jadi bahaya, jangan menggunakan namanya. Cukup saja orang tua atau kakek ya. Gitu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya bagi teman-teman yang mungkin belum juga terlalu mengerti tentang apa itu petisi. Petisi adalah suatu kekuatan yang dikumpulkan oleh ya suatu kelompok tertentu yang merasa ingin bersuara ke pemerintah. Tentunya kalau di online kita kirimkan masukan, kemudian tanda tangan digital ya, kita klik aja, kita setuju, maka suara kita dihitung. Nah, ini yang mereka lakukan untuk menyuarakan bahwa tolong dong dibubarkan VTube karena meresahkan ya. Itu isi dari alasan mereka, suara mereka ke pemerintah. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini bahwa apakah itu VTube terlalu besar untuk sulit ditumbangkan teman-teman? Ya, atau memang VTube ini pernah atau banyak merugikan orang? Kalau kita pikir secara logika saja, logis, mereka membuat petisi, membuat alasan-alasan untuk menumbangkan VTube dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Kalau benar dikatakan bahwa hanya karena dengan alasan nama orang tua tadi, berarti bisa saya menyimpulkan atau bisa saya juga berpendapat bahwa kalau dengan alasan orang tua, berarti hanya untuk mempertahankan viewer yang telah dibuat selama ini supaya tetap ada di dalam channel akun. Karena ketika VTube ini sudah resmi betul-betul namanya sudah dinormalisasi oleh pemerintah, maka pasti ada orang-orang yang bisa menuntut juga ya bahwa yang dilakukan selama ini adalah fitnah belaka. Nah, jadi bisa saja teman-teman tujuan petisi itu kalau memang orang tua yang buat. Kemudian karena juga sudah telanjur malu mengatakan bahwa VTube itu adalah ponzi, selalu dikumandangkan orang tua bahwa VTube itu adalah ponzi, maka dia akan mengumpulkan kekuatan, kalau memang itu benar ya, mengumpulkan kekuatan untuk mendapatkan suara terbanyak seperti pemilihan saja ya, untuk menumbangkan VTube. Cuma saya mau sampaikan begini teman-teman, sesuatu yang sangat bagus pasti ada hasilnya, karena kebenaran itu akan terlihat, dan semua yang namanya kejahatan, keburukan-keburukan seolah-olah mungkin saat ini belum terlihat, tapi cepat atau lambat akan ketahuan juga. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai akan tercium juga teman-teman ya. Seperti kasus yang ada di Manado yang lagi viral juga sekarang ya, seorang anggota dewan kemudian punya selingkuhan, memelihara selingkuhan ya. Saya dengar dari berita juga ada memelihara selingkuhan ya, masih muda lah, padahal pria ini beristri teman-teman, bertahun-tahun bersama, akhirnya ketahuan juga. Artinya apa? Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Kalau kamu tabur kebencian, caci maki, kelak kamu akan tuai. Kalau kita tabur kebaikan, bagaimana kita memotivasi, mendorong orang
memberikan semangat buat teman-teman, memberikan penghiburan buat teman-teman. Ya nanti juga kita akan dapat hasilnya sesuai dengan apa yang kita tabur, teman-teman. Jadi intinya di sini bahwa apa yang kita tabur, kita akan tuai nantinya. Nah, jadi saya mau katakan bahwa VTube sulit untuk ditumbangkan. Kita lihat bahwa member sudah 15 juta. Bukan cuma itu. Dari segi perizinan, tidak ada alasan untuk para haters ini mau menumbangkan VTube. Kemarin saya sempat mendengar podcast dari Ketua SWI ya, Pak Togan, Bapak Togam. Ada yang menelpon ke dia, banyak juga teman yang meminta untuk saya review itu. Tapi intinya begini, dalam pembicaraannya itu mengatakan bahwa memang di bulan Juni Juli itu VTube dikatakan ilegal karena belum punya izin saat itu. Tapi kemudian dikonfirmasikan mereka sudah mengonfirmasikan ke Kominfo dan VTube sudah ada izinnya. Itu yang disampaikan oleh Ketua Satgas SWI. Kenapa mereka menyampaikan dulu? Karena mereka memberikan waspada kepada masyarakat agar tidak tertipu. Itu untuk tujuan masyarakat. Tetapi kalau kita ditolong, ngapain? Kita tidak pernah ditipu, justru kita dapat hasil dari sana. Ya kan tidak masuk akal. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa nanti juga akan dinormalisasi kalau sudah ada izinnya, dan memang VTube sudah ada izinnya. Nah, seperti yang saya sudah katakan teman-teman pada video saya, bahwa memang yang terjadi seperti itu. Pada saat itu VTube telah melakukan proses-prosesnya untuk proses perizinan, ya, kewajibannya untuk melakukan perizinan di bangsa ini untuk beroperasi. Maka di bulan 11 kita dapat izin NIB dari OSS. Tapi kan saya sudah mengatakan bahwa Ketua SWI pun adalah manusia pribadi yang tidak mengetahui semua kalau dia tidak dapatkan info dari yang berwenang, yang memberi izin. Nah, kemudian pada tanggal 27 kemarin ya, itu ada perbincangannya dengan seorang yang menelpon ya mungkin ya. Nah, dia katakan bahwa VTube sudah ada izin. Nah, kalau sudah ada izin berarti namanya akan dinormalisasi. Jadi buat para haters, wah, bahaya. Nah, ini haters ini yang kadang berbicara tanpa ada dasar, seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Ponzi VTube ini dikatakan, tapi tidak ada dasarnya. Nah, kenapa saya melihat bahwa kenapa seseorang bisa sembarang bicara, teman-teman? Ya, di sini saya mau menyampaikan, kalau teman-teman pernah melihat atau mendengarkan radio ya, zaman-zaman dulu kan ada radio yang kotak kecil itu ya. Nah, radio itu tren tahun-tahun ya zaman-zaman dulu lah. Nah, kalau radio itu rusak, kita tidak bisa menjelaskan suaranya dengan baik, ya teman-teman. Jadi tidak jelas. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa haters ini sama dengan radio yang rusak, teman-teman. Kalau radio itu korslet, ada korslet, maka tidak jelas apa yang disampaikan. Atau ada komponen-komponen yang harus dibersihkan, berkarat, harus direfresh ulang. Nah, ini yang dilakukan oleh haters. Kalau seseorang seperti radio ini, komponennya tidak ada pada tempatnya, maka dia tidak akan bisa berfungsi normal. Sama untuk haters. Kalau otak itu tidak ada pada tempatnya, tidak sesuai pada fungsinya, nah itu tidak jelas ya. Saya tidak menuduh siapa, tapi maksudnya saya menjelaskan ini berbandingan dengan radio yang rusak. Atau perlu direfresh ya. Atau memang juga sudah faktor umur, sudah karatan. Ya. Kalau faktor umur ini, saya teringat dulu murid saya, dia cerita ke saya. Neneknya itu ya, kalau lewat di depan cermin, dia kaget melihat bayangannya. Kemudian dia bertanya, siapa itu di dalam? Maksudnya bayangannya sendiri dia tidak kenal. Nah, inilah tanda-tanda kalau kita sudah namanya tua, teman-teman. Nah, ini ya wajar. Nah, saya berpikir kemungkinan orang-orang yang mengumbar-umbar atau memberikan informasi-informasi palsu tentang VTube itu karena faktor umur. Jadi bisa jadi seperti itu. Seperti nenek tadi itu. Di depan cermin tidak kenal wajahnya. Ya sama juga ya. Jadi kemungkinan orang-orang yang memfitnah VTube itu ya ibarat radio rusak, teman-teman ya. Saya nggak menyebut nama siapa ya, yang merasa aja, yang merasa. Karena semua yang disampaikan itu
katanya, selalu saya bilang katanya fakta, tetapi itu adalah fitnah dan fiksi. Nah, saya sudah menyampaikan kemarin teman-teman beberapa video saya ya, tentang juga ada yang bertanya ke saya, wah, yang berkaitan dengan kata bodong ya, itu haters permasalahkan di video saya. Kemudian berarti dia mengatakan bahwa selama ini mobil-mobil itu mobil bodong, yang dikatakan mobil bodong, mobil yang menonjol pusatnya. Coba cari saja di Wikipedia apa itu arti kata bodong. Kemudian kita yang bisa, ini kan pemikiran kita diberikan Tuhan pemikiran untuk bisa belajar ya. Jadi kalau saya setiap apa yang disampaikan oleh grup sebelah itu saya pelajari baik-baik sebenarnya bagaimana kemudian saya menyampaikan kepada teman-teman semua. Jadi harus dipelajari baik-baik semuanya supaya jangan kita menyampaikan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai. Maka yang saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang VTube yang sesuai memang ya. Saya bisa menjelaskan kepada Anda tentang VTube karena ya itulah yang saya alami. Kalau orang tua kan dicomot-comot dari media sosial orang, diambil ya. Jadi buat teman-teman yang masuk di video ini pertama kali, kalau Anda pernah mendengarkan tentang VTube yang dibahas oleh orang tua yang ada melintang ubahnya di sini, ini benar ya, bukan fiksi tapi fakta. Ada ubang melintang, itu ciri-cirinya. Itulah orang yang menjelek-jelekkan VTube, yang katanya itu membuat petisi ya. Saya nggak tahu, ada orang yang bikin YouTube petisi, membuat petisi karena nama itu. Nah, ya kan bisa saja juga mungkin dihasut oleh yang orang tua itu ya. Ini bisa saja saya bilang. Nah, jadi itulah ciri-ciri orang menjelek-jelekkan VTube yang tidak mengerti VTube. Bahwa sekalian saya tegaskan bahwa VTube itu sudah ada izinnya di Indonesia, termasuk juga disampaikan oleh Ketua Satgas SWI. Dan bukan cuma itu, Kominfo, Kepala Dinas Pidana Khusus, Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, dan banyak lagi. Mereka bersatu di VTube, mereka mengerjakan aplikasi VTube. Kalau Anda yang belum join VTube, silahkan join teman-teman. Jadi Anda yang baru pertama kali hadir dalam video saya, Anda bertanya-tanya dan masih bingung mendengarkan VTube atau pernah mendengarkan VTube yang dibahas oleh orang lain, saya mau sampaikan bahwa VTube yang benar itu adalah yang kami bahas, yang orang ada di dalam VTube. Kalau Anda menemukan ciri-ciri orang tua yang membahas VTube, ada ubannya di sini melintang, rambut putih, ini benar ya ciri-cirinya. Ini fakta, bukan fitnah. Nah, dari sini, nah itu membahas VTube dari luar. Dia comot-comot media sosial orang, kemudian dia cocok-cocokkan dan dia bahas. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan di sini bahwa SWI, Ketua SWI Pak Togam itu menyampaikan bahwa VTube sudah ada izinnya. Dan sebenarnya yang dia khawatirkan adalah ada VTube yang palsu, yang melakukan kegiatan di luar daripada VTube yang benar. Pada podcastnya yang tadi saya sempat bahas itu teman-teman ya, karena ada juga yang meminta untuk saya review. Jadi yang itu yang disampaikan oleh Pak Togam itu adalah VTube ini berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi teman-teman saya sarankan jangan pernah menjalankan VTube tidak sesuai dengan aturan VTube, karena VTube di Indonesia sudah resmi, sudah ada izinnya. Dan apalagi teman-teman, kami membukakan kepada Anda, khususnya saya, dan saya minta Anda tetap dukung channel saya untuk memberikan informasi-informasi yang terbaru seputar VTube. Saya dapat informasi dari teman-teman luar sana, saya sampaikan untuk membangun Anda, untuk Anda bisa survive menjalankan VTube atau usaha-usaha lainnya. Saya yakin dengan motivasi yang benar, hati yang tulus, kita mendapatkan hasil demi orang-orang kita cintai di belakang kita. Sukses buat Anda, go Diamond.